Halo semuanya, sekarang kita lanjut ke perkalian sekarang. Kan sudah penjumlahan, pengurangan, sudah semua pecahan campuran. Sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, gimana sih kalau kita punya perkalian di pecahan? Kita lihat ya. Contoh nih, misalkan kakak punya satu kotak, isinya 6 buah lingkaran. Masih ingat ya? Kotak itu kan perkalian. Jadi kalau 2 kotak 3 artinya 2 kotak isinya 3. Itu artinya 2 dikali 3. Nah, gimana misalnya kalau sekarang kakak punya ini satu kotak isinya 6, tapi kita mau kotaknya cuman setengah. Itu artinya setengah dikali 6 itu nilainya berapa gitu. Setengah dikali 6. Nah, ini satu kotaknya isi 6, tapi maunya cuman setengahnya. Nah, kalau cuma setengahnya gimana? Berarti kan kita harus bagi dulu ya. Kita bagi kayak gini nih. Dibagi menjadi 2 bagian. Gitu. Ingat, setengah itu artinya satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, jadi satu bagian ini dari 2 bagian ya. Ada bagian pertama, ini bagian kedua. Sekarang kan berarti kan kita ambil satu doang ya. Kita ambil satu, kakak arsir. Ini kita ambil nih. Yang di arsir diambil ya. Gitu. Ini jadi setengah kali 6, jadi satu bagian. Nah, satu bagian isi berapa? Isinya 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ini hasilnya 3. Karena satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Gitu. Oke, jelas ya? Yang ini. Jadi setengah kali 6 hasilnya 3. Gimana kalau kita punya 2/2 sekarang dikali 6? Gitu. Kalau 2/2 itu artinya 2 bagian. Kan? Dari 2 bagian yang sama besar. Berarti kita arsir semua. Gitu kan? Nah, ini satu bagiannya itu tadi 3. Kalau ada 2 bagian, jadi pasti 2 dikali 3. Betul ya? Kan satu bagiannya 3, kalau 2 bagian 3, hasilnya 6. Jadi sama. Karena kan 2/2 itu artinya full, lengkap. Gitu. Oke? Cukup jelas ya? Jadi kalian cari dulu satu bagiannya itu berapa. Di sini nilai satu bagian 3. Kalau 2 bagian ya dikali 2, 6 gitu. Sekarang kita lihat contoh soal lain ya. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan ini sekarang pertanyaannya beda. Ini 1/3. Gimana kalau punya 1/3 dikali 6? Gitu. Kayak biasa, kita harus lihat satu bagiannya berapa dulu sih? Satu bagian kita kan ini satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Jadi kita bagi dulu menjadi 3 bagian. Gitu. Nah, ini satu bagiannya, saya arsir, satu bagiannya ada 2. Jadi satu bagiannya 2, maka hasilnya juga satu bagian dari 3 bagian. Berarti hasilnya 2 ya. Kalau sekarang 2/3 dikali 6, itu artinya 2 bagian berapa gitu kan? Kalau 2 bagian itu kalau diarsir kan seperti ini. Oke, satu bagiannya 2, kalau 2 bagian berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 3 bagian, 3/3 kali 6. Kalau diarsir kan 3/3 berarti semuanya nih. Gitu. Semuanya berarti kita punya 3 bagian. Sekarang berarti 3 dikali 2. Karena kan satu bagiannya 2. Berarti hasilnya 6 juga. Gitu. Oke, jadi cara carinya, kalian cari dulu satu bagiannya berapa. Itu bagiannya 6, itu bagiannya 2. Karena 6 dibagi 3 hasilnya 2. Gitu. Baru dikali pembilangnya. Oke, sekarang kita coba latihan soal beberapa ya. Misalkan soalnya seperti ini. Berapa 3/7 dikali 14 misalkan. Nah, ini kan ada 14 satu kotaknya, kita bagi dulu menjadi 7 bagian. Berarti setiap bagiannya itu 14 dibagi 7, 2. Berarti 3 kali 2. Seperti itu. Sama dengan 6.
Contoh soal lain, misalkan 3/8 dikali 24. Seperti biasa, kita dulu satu bagiannya berapa? 24 dibagi 8. Jadi 3 dikali 24 bagi 8, 3 juga ya, hasilnya 9. Terakhir ya, coba 5/6 dikali 30. Satu bagian berapa? Satu bagiannya 30 dibagi 6 sama dengan 5 ya. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke? Habis ini kita coba latihan soal beberapa, baru kalian lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe soal kedua ya. Tadi kan sudah belajar kalau bilangan bulat dikali pecahan gimana. Nah, sekarang gimana kalau pecahan kali pecahan? Contoh nih ya. Nih, ada misalnya setengah, ini setengah kan ya? Setengah dikali setengah lagi. Gimana gitu? Ya, berarti ini ada setengah kotak yang isinya setengah. Ini kan satu nih, lengkap. Sekarang kalau kita ambil setengahnya doang, ini setengah ya, ini 1/2. Kita ambil setengahnya doang, berarti kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Nih, jadi bagiannya yang sebelah sini ya, diarsir. Nah, ini jadi berapa ya? Jadi satu bagiannya jadi 1/4 ya, sama dengan 1/4. Jadi perbagiannya jadi 1/4. Kenapa 1/4? Karena dari setengah dibagi 2 lagi. Nah, jadi kan tadi cuma ada 2 bagian, dibagi 2 lagi jadi ada 4 bagian. 4 itu dari 2 kali 2. Oke. Sekarang kalau setengah kali setengah sama dengan 1/4. Kalau sekarang 2/2 dikali setengah. Berarti sekarang ada 2 bagian. Satu bagiannya 1/4. Kalau ada 2 bagian berarti kan 1/4-nya 2 kali. 1/4 ditambah 1/4 kan ada 2 bagian ya. Berarti atau enggak itu 2 kali 1/4 sama ya. Jadinya 2/4 gitu. Oke. Jadi caranya begitu, sama, cari satu bagiannya dulu berapa. Satu bagiannya itu tinggal setengah kali setengah. Berarti satu bagiannya 2 kali 2, 4, 1/4 bagiannya gitu. Sekarang coba soal tipe soal baru. Nih, kalau ada setengah, kita kaliin sama setengah. Sekarang dikali sama 1/3. Kebalik ya, harusnya 1/3 dikali setengah. Nah, kan dibagi 3 jadinya. Tadi ada cuma 1, sekarang 1, 2, 3. Tapi totalnya jadi per 6. Ya kan? Jadinya per 6. 6 dapat dari mana sih? 6. Jadi pasti per 6 ya. 6 itu dari 2 dikali 3. Oke. Berarti ini jadi 1/6. Karena cuma maunya kan satu bagian ya, gitu. Satu bagiannya kayak satu bagian tuh ini. Tuh, sini satu bagiannya. Gimana kalau 2 bagian sekarang? Berarti 2/3 dikali setengah. Berarti ada 2 bagian ya. 2 bagian jadinya kalau diarsir seperti ini. Berarti kita jumlahin. Jadi 1/6 tambah 1/6 kan ada 2 bagian. Satu bagiannya 1/6 sama dengan 2/6. Oke. Terakhir, kalau 3/3 dikali setengah, jadinya sekarang ada 3 bagian ya. 3 bagian berarti arsir semuanya. Berarti 1/6-nya 3 kali ya. 1/6, 1/6, 1/6 sama dengan 3/6. Oke. Nah, sekarang ada cara hitung cepatnya nggak sih? Ada polanya nggak nih? Kita lihat ya. 1/2 dikali 1/2 hasilnya 2/1/4. Penyebutnya pastikan hasil dari kali
2 kali 2 ya, jadi ini per 4. Ini juga 2 kali 2 dikalinya jadi per 4. Kalau ini 3 per 2 jadinya 6. Soalnya 3 dikali 2. Jadi penyebut tinggal dikali penyebut aja. Ini juga kan tuh 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau pembilang yang atas itu gimana? 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. Gitu ya. Sekarang berarti kita ada polanya tuh. Hasil pembilangnya tinggal dikalin aja. Penyebutnya juga tinggal dikali penyebutnya. Jadi kalau kita punya soal misalkan random 3 per 4 dikali 2 per 7. Pembilangan langsung 3 kali 2 6, bawahnya penyebutnya 4 kali 7 28. Itu cara cepatnya. Coba lagi 3 per 4 dikali 1 per 4 sama dengan pembilangnya pasti 3, penyebutnya 16 ya. Yang penting perkaliannya lancar yang dulu. Sekarang coba lagi kalau 3 per 5 dikali 1 per 7. Jadi pembilangnya 3 kali 1, 3. 5 kali 7, 35. Satu lagi ya. 4 per 5 dikali 3 per 4 sama dengan 12 per 20 ya. Tapi ini nanti bisa sederhanain, jangan lupa. Bisa jadi 3 per 5. Gitu. Ya. Sekarang gini kan, kalau berarti gampang nih kalau ada pecahan kali pecahan. Gimana kalau ada bilangan bulat kayak tadi? 5 dikali 1 per 2 misalkan. Nah, jangan lupa bilangan bulat 5 itu kan sama kayak 5 per 1. Jadi langsung aja dikali. Jadinya 5 per 2. Kalau punya 7 dikali 1/4. 7 itu kan 7 per 1 ya. Jadinya 7 per 4. Gitu caranya. Oke? Ya udah.